Warta Gereja Minggu 22 Maret 2020. Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, maka semua kegiatan P2MI, PWMI, doa malam, kelas meeting, doa puasa, persia, pasutri, doa pagi, P3MI, PRMI, sekolah minggu ditiadakan mulai tanggal 17 Maret sampai dengan 31 Maret 2020. Ibadah umum tetap dilaksanakan seperti biasa dengan pemeriksaan suhu tubuh dan penggunaan hand sanitizer. Mohon jemaat dapat memperhatikan dan bekerja sama. Kelas meeting GMI Bethlehem pada tanggal 26 Maret 2020 ditiadakan dikarenakan perkembangan situasi saat ini serta upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Mohon jemaat dapat memperhatikan. Konferensi Resort Bethlehem akan diadakan hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pukul 18.30 di ruang pembinaan lantai 3. Semua hamba Tuhan, majelis, KPP, dan Kepala Sekolah Metodis 2 diundang untuk menghadirinya tepat waktu. Retret Keluarga Besar GMI Bethlehem akan diadakan pada tanggal 24 sampai dengan 26 Mei 2020 selama 3 hari 2 malam di La Nadia Villa and Beach Club yang berada di Pulau Pahawang, Lampung. Setiap peserta hanya dikenakan biaya Rp1.000.000 per orang. Bagi yang mendaftar sebelum tanggal 20 April 2020, dikenakan biaya hanya Rp900.000 per orang. Jumlah peserta dibatasi hanya untuk 80 orang saja. Segera daftarkan diri Anda dan keluarga sekarang juga. Untuk info pendaftaran dapat menghubungi TU Gereja dengan Saudari Silvi atau via WA dengan nomor yang tertera di warta. Bagi saudara-saudari yang akan dibaptis atau disidi, dapat mendaftarkan diri kepada TU Gereja dengan Saudari Silviana. Kelas katekisasi sudah dimulai setiap hari Minggu di ruang rapat lantai 3 pukul 11. Bagi saudara-saudari yang akan berencana menikah pada tahun 2020 dan 2021, harap mendaftarkan diri kepada Evangelis Agustina Gustian untuk menjadwalkan kelas bimbingan pranikah. GMI Bethlehem bekerja sama dengan GMI Efrata akan merenovasi gedung gereja yang meliputi interior ruangan dan pengadaan sound system. Mohon jemaat dapat mendukung dalam doa maupun dana. Demikian warta minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari yang telah hadir pada pagi hari, maupun Bapak Ibu dan saudara-saudari yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini melalui live streaming Instagram GMI Bethlehem. Mari kita persiapkan hati kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat diundang bangkit diri. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ketiga yang esa, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang senantiasa dengan kasih yang tiada berkesudahan di dalam hidup kami. Jikalau hari ini kami dengan kesehatan, dengan tubuh yang baik, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami masih ada sampai hari ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Di tengah zaman yang seakan-akan mau runtuh Tuhan, karena coronavirus, perekonomian tidak stabil, segala pergumulan Tuhan menghampiri kehidupan anak-anak-Mu. Namun pada pagi hari Tuhan, kami mau dikuatkan. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan, berserah penuh. Engkau yang berotoritas, berdaulat atas hidup kami. Dan pada pagi hari Tuhan, kami mau memandang Engkau. Kami mau meninggalkan segala permasalahan yang ada. Tetapi kami mau terfokus untuk terus memandang Tuhan, memuji dan muliakan nama Engkau pada pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang patut kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah, kami percaya telah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami rindu jamahan Tuhan mengalir di dalam hati kami. Kami rindu mendengar suara Engkau Tuhan melalui firman dan kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu jamahan Tuhan melalui setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Tuhan, sembunyikan setiap anak-anak-Mu yang melayani di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Karena sungguh kami tidak layak. Kami
tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan hanya kemuliaan Engkau yang nampak. Engkau Allah yang kami tinggikan. Engkau Allah yang bertahta di atas segala puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita percaya kita katakan amin. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada pagi hari ini, siapa yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangan kita. Haleluya.
dengan iman, dengan seluruh umat percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, mari kita ikrarkan dengan sungguh-sungguh pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Di saat-saat yang sulit seperti ini, kita semua mengalami akan badai. Badai kehidupan tahun ini adalah coronavirus 19. Kita yang bekerja, kita yang buka usaha, kita yang mengalami hari-hari yang begitu berat, masalah financial yang jatuh korban. Mungkin seakan-akan itu semua membuat kita down. Tapi percayalah bahwa Dia Allah yang tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasihnya tetap sama. You're more than enough for me, Jesus. When the mountains fall and the streets are round, when my world stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feeling broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. We shall know your love is mighty. Beyond vision, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able
Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh datang Tuhan di bait yang kudus Tuhan, memuji menyembah Engkau. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Kami tidak perlu takut akan kedahsyatan malam, akan penyakit sampar, penyakit menular, baik itu berjalan dalam gelap maupun mengamuk di petang hari. Karena Maha Kudus ada tempat perteduhan jiwa kami, maka kami akan aman. Tulah tidak akan mendekat pada kemah kami, karena Kau Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang dahsyat. Engkau berjanji sekali-kali tidak meninggalkan kami, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau berjanji Engkau menyertai kami hingga pada akhir zaman, hingga pada kedatangan-Mu. Apapun yang terjadi dalam dunia ini Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami sampai akhir. Terima kasih kami mempunyai Tuhan yang luar biasa dan Tuhan yang dahsyat. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Jauhkan dari kekhawatiran, jauhkan dari segala roh ketakutan. Karena di dalam kasih-Mu Tuhan tidak ada ketakutan. Dalam nama Tuhan Yesus Kau beri kekuatan kepada setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya Kau ditinggikan di tempat ini. Mari jemaat sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan, atas pekerjaan, usaha yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa dan Putra yang surga, kami bersyukur Tuhan atas kesehatan. Kami boleh ada hingga saat ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang baik. Terima kasih atas usaha Tuhan yang Kau berkati. Terima kasih atas pekerjaan, atas kehidupan Tuhan Kau berkati. Terima kasih Kau campur dengan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami senantiasa Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Kau menyertai kami senantiasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita juga mau berdoa bagi saudara-saudari kita yang dalam keadaan sakit dan lemah tubuhnya. Khususnya kita mau berdoa bagi setiap orang-orang tua yang ada di gereja kita. Biar Tuhan beri mereka kekuatan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sakit Tuhan, khususnya para lansia Tuhan. Kau beri mereka daya tahan tubuh yang baik, kesehatan yang baik Tuhan. Baik mereka diam di rumah atau dimanapun mereka berada Tuhan, Kau menyertai. Bukan hanya umur panjang Kau karuniakan Tuhan bagi para lansia, tapi sukacita, damai sejahtera, kesehatan yang baik Kau berikan pada setiap orang tua kami. Setiap jemaat Tuhan yang saat ini tidak bersama-sama kami, mungkin mereka dalam keadaan sakit lemah tubuhnya, biar Kau ulurkan tangan kasih-Mu, Kau jamah mereka Tuhan. Biar oleh kuasa bilur-Mu setiap yang sakit boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kita juga mau berdoa bagi negara kita yang sedang menghadapi wabah virus corona ini. Biar Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah kita untuk mengatasi virus ini. Dan kita juga minta Tuhan campur tangan untuk menghentikan semua virus ini di Indonesia maupun di seluruh negara. Kita juga mohon Tuhan campur tangan atas setiap tenaga medis. Biar Tuhan memberi mereka kekuatan kesehatan yang baik untuk merawat para pasien. Mari kita buka suara, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan mau menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami. Kami serahkan pemerintah kami Tuhan, khususnya Tuhan Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan, yang sedang juga Tuhan membuat Tuhan banyak rencana untuk melawan virus ini Tuhan, menyelesaikan masalah virus ini. Tuhan campur tangan, beri hikmat kepada pemerintah kami Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, baik Tuhan juga bantuan kesehatan semuanya Tuhan. Engkau turun bekerja mendatangkan kebaikan bagi Indonesia. Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, karena hanya tangan-Mu yang dapat menghentikan Tuhan segala virus sakit penyakit yang ada dalam dunia, khususnya di Indonesia ini. Mohon belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Engkau rawat setiap pasien Tuhan yang terkena. Engkau hiburkan, beri mereka kekuatan. Engkau berkati tenaga medis Tuhan yang merawat para pasien. Beri mereka daya tahan tubuh yang baik, kesehatan yang baik, kesabaran, hikmat daripada Engkau untuk merawat para pasien. Kami percaya Tuhan tidak ada badai yang tidak berlalu. Bersama Tuhan Yesus Engkau memberkati Tuhan negara kami Tuhan, berkemenangan melawan virus ini. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa yang sungguh-sungguh dinaikkan, besar kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus, Kau kebenaran, 'Kau 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 kebenaran
benar ya Tuhan, seperti yang pujian ini katakan bahwa dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Apapun itu ya Tuhan, bahkan sekalipun virus corona tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan yang abadi itu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada di tempat ini sebagai wujud pernyataan bahwa kami mengasihi Tuhan. Kami sungguh ya Tuhan, mata kami terarah kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami tidak tahu apa yang harus kami buat, apa yang harus kami lakukan. Tapi satu hal yang pasti, mata kami boleh tertuju memandang kepada Engkau. Kami mohon ya Tuhan, biarlah hadirat-Mu, kuasa-Mu boleh melimpahi setiap kami di tempat ini, boleh melimpahi setiap kami yang boleh menyaksikan siaran secara streaming ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang ada di tempat ini, memberkati setiap kami yang ada di rumah. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu tidak akan meninggalkan kami. Kami tidak akan terpisah dengan kasih-Mu yang kekal itu. Berkati ya Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan kami pada siang hari ini. Kami boleh terus terarah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh ada di tempat ini dalam suasana yang berbeda gitu ya. Saudara, ketika hari-hari ini, situasi saat ini, saya mulai merasakan bahwa pertemuan ibadah itu adalah sesuatu yang berharga. Saudara, kalau engkau seringkali tidak hadir ibadah dalam situasi-situasi yang biasa, saudara sadarilah bahwa ibadah itu betul-betul berharga. Tadi pagi kita ada ibadah di kebaktian umum pertama, saudara. Ya sedikit khawatir sebenarnya, tapi saya melihat ya ada cukup banyak jemaat yang hadir. Dan saya merasakan bahwa kala itu, bahwa ibadah ini begitu berharga, saudara. Dan hari ini juga saya katakan ada blessing in disguise, ada berkat di balik kejadian ini. Setidak-tidaknya berkatnya kita bisa ibadah live streaming hari ini, gitu ya. Jadi gereja mulai dipacu, saudara, untuk masuk ke teknologi 4.0 seperti itu ya. Nah saudara, saya senang tim bisa mempersiapkan ibadah live streaming. Mudah-mudahan Bapak Ibu bukan hanya tempat ini yang diberkati, ada yang di rumah juga bisa diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita bicara hari ini tentang satu virus yang sudah hari-hari ini merubah lanskap dunia kita saat ini. Saudara, kalau saya bicara tentang ibadah streaming minggu lalu, saudara, banyak orang mungkin agak mengatakan ini mungkin agak sesuatu yang aneh. Saudara, 1 minggu ini perkembangannya sangat cepat sekali. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika wabah virus corona ini, saudara, banyak orang bicaranya corona gitu ya. Bukan bicara tentang Christ, tapi corona. Bukan bicara tentang Tuhan, tapi Wuhan gitu ya. Gitu ya, yang bicarakan Wuhan, bukan Tuhan. Jadi Wuhannya lebih besar dari Tuhan, coronanya lebih besar dari Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kalau minggu lalu kita bicara tentang ibadah live streaming seperti ini, kesannya aneh. Persembahan mulai gereja-gereja mau persembahan online gitu ya. Nah saudara, saya juga bingung saudara. Nah bagi Bapak Ibu yang takut pegang uang, saudara, Bapak Ibu bisa scan gitu ya. Katanya ada scan. Tapi gereja kita bukan sekarang baru ada, sudah beberapa bulan lalu, kurang lebih setengah tahun yang lalu kita sudah persiapkan memang media untuk bisa memberikan persembahan secara online. Bapak Ibu Saudara saya kasih, dunia berubah ketika Indonesia dikonfirmasi juga ada yang terjangkit virus corona ini, saudara. Jadi dulu kita ngomong orang Indonesia tidak mungkin kena corona. Karena orang Indonesia itu hebat-hebat, corona takut masuk Indonesia gitu ya. Orang Palembang juga tidak bisa kena corona, karena orang Palembang minumnya cuko gitu ya. Cuko itu semua corona itu hilang semua gitu ya. Ya, melalui cuka itu ya. Boleh kalau tidak percaya pulang nih makan pempek, minum cukonya banyak-banyak, pempek sikok cukonya 2 mangkok gitu ya. Habis coronanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, orang mulai takut.
Kita harus merubah cara kita, dulu bersalam-salaman, sekarang rubah cara bersalaman gitu ya. Macam-macam saudara, harus ada social distancing gitu ya sini. Harus di ini dulunya kelang-kelang ini ya, dan takut ya. Harus dulunya dirubah satu-satu baris gitu ya. Gitu ya. Nah saudara, hidup manusia itu berubah karena virus corona, virus yang mengubah tatanan dunia kita hari ini saudara. Nah saudara, bagaimana kita orang Kristen menanggapi tentang situasi hari ini? Saudara, teologi kemakmuran banyak yang mengajarkan bahwa orang percaya, orang Kristen tidak akan kena virus corona. Nah saudara, teologi kemakmuran mengajarkan firman Tuhan yang salah. Karena orang Kristen pun bisa kena virus corona, pendeta pun juga bisa kena virus corona, saudara. Jadi teologi kemakmuran itu mengajar banyak hal yang salah dengan hal ini. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang mengatakan, ada pendeta yang kemarin mengatakan bahwa virus corona itu punya mata. Dia akan melihat orang-orang Kristen yang tidak punya iman dan dia akan ke sana. Dia tidak akan pergi ke orang-orang Kristen yang punya iman. Nah saudara, virus punya mata, saya tidak tahu, saya bukan ahli biologi. Apakah teman-teman tahu virus punya mata? Dia bisa lari gitu ya, melihat orang-orang Kristen yang tidak beriman saudara. Nah saudara, teologi kemakmuran mengajarkan kita yang salah, dan teologi kemakmuran tidak mempersiapkan kita untuk bisa menghadapi situasi hari ini. Banyak hamba Tuhan dari kalangan teologi kemakmuran hari ini juga takut kok. Nah saudara, bagaimana respon orang Kristen terhadap virus corona ini? Saudara, mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius 25 ayat Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita boleh baca bersama-sama ayat ini. Saya akan bacakan ayat yang ke-25, silakan Bapak Ibu Saudara baca yang ke-26, seterusnya sampai yang ke-20, yang ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita boleh baca silih berganti. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Padahal tubuh yang tidak berambut dan tidak berbuaya, dan tidak mengumpulkan bekal dalam tubuh, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kami jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah dia akan berlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini secara khusus saat ini kita boleh melihat kekhawatiran itu muncul. Apa yang Alkitab katakan? Pertama, jangan khawatir. Saudara, ketika virus corona melanda, saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi banyak kekhawatiran seperti gambar ini. Saudara, di sebelah kanan ini kita melihat, saudara, ada satu postingan yang mengatakan mereka memborong tisu. Tisu itu toilet papers gitu ya. Nah saudara, saya ingin bertanya, apa hubungan tisu dengan virus corona? Kalau masker diborong oke, gitu ya. Betul kan masker? Hand sanitizer diborong oke.
beras mungkin diborong juga oke, gitu ya. Tapi tisu, saudara kira-kira untuk apa tisu? Nah saudara, ini membuat, kalau saya ngomong gitu ya, COVID-19 ini, COVID-19 ini membuat orang jadi bukan COVID lagi, jadi stupid, gitu ya. Karena yang tidak ada hubungannya pun diborong, saudara. Ini ada yang borong enggak? Kemudian lihatlah di sebelahnya, seorang ibu tua yang menangis depan rak yang kosong. Dia mau beli sesuatu makanan, tapi tidak ada lagi. Saudara, ini stupid juga, saudara. Bapak Ibu saudara yang saya kasih, hari-hari ini dunia dipenuhi dengan hal-hal seperti itu. Saat ini kita masuk dalam area virus corona. Saudara, ada banyak ketakutan yang melanda kita. Saudara, saya ini mengisahkan satu kisah yang saya dapat juga di grup baru-baru ini. Saudara, satu kisah ini dari seorang penulis yang bernama Anthony de Mello. Saudara, Anthony de Mello ini menulis seperti ini. Suatu ketika ada virus atau wabah, dia datang, dia mau menuju ke satu daerah yang namanya Damaskus. Kemudian virus ini melewati daerah padang pasir dan ketemu dengan seorang kafilah. Virus ini berkata, kafilah ini berkata kepada sang virus, mau kemana engkau? Dia katakan, aku mau ke Damaskus. Untuk apa engkau ke Damaskus? Aku mau mengambil 1000 nyawa di Damaskus. Kemudian sang virus keluar, dia pergi ke Damaskus. Setelah dia kembali dari Damaskus, dia melewati lagi padang gurun dan bertemu lagi dengan kafilah yang sama. Nah saudara, lalu kafilah itu protes kepada sang virus. Dia mengatakan, virus, kamu membunuh bukan 1000 orang, tetapi kamu membunuh 50.000 orang. Maka virus ini berkata kepada sang kafilah, dia berkata, tidak, aku tetap membunuh 1000 orang. Yang sisanya itu mati ketakutan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih, hidup kita ini hari-hari ini sangat takut dengan virus corona. Saya tidak menyepelekan virus corona, tapi pertanyaan saya, tingkat kematian dari virus corona itu di dunia itu sekitar 3-4%. Tahukah saudara, tingkat kematian bunuh diri di dunia ini berapa banyak? Saudara, 1 tahun ada 800.000 orang bunuh diri di dunia ini. Berarti setiap 40 detik ada 1 orang yang bunuh diri. Saudara, lebih besar. Lalu berapa banyak orang meninggal di dunia ini? Saudara, orang meninggal di dunia ini ada 153.000 orang meninggal di dunia ini setiap hari. Itu berarti setiap detik ada 2 orang yang meninggal dunia. Bahkan di Indonesia, wabah demam berdarah di NTT itu jauh lebih besar. Hari ini kematian lebih kurang 300 orang lebih. Nah Bapak Ibu saudara yang saya kasih, saudara, seringkali ketakutan itu muncul berlebihan di dalam hidup kita, sehingga saya katakan ketakutan akan virus itu, saudara, lebih buruk daripada virus itu sendiri. Saudara, firman Tuhan mengatakan di sini, Amsal 14 ayat 15 mengatakan, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Saudara, hari-hari ini media sosial membuat kita makin hari makin takut. Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu saudara, teman-teman sekalian, bahwa tidak semua apa yang kita dengar itu benar, gitu ya. Tidak semua apa yang kita dengar itu benar. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara, mari kita tidak perlu terlalu takut berlebihan. Oleh sebab itu kita berkata, janganlah khawatir akan hidupmu. Saudara, apa maksud firman Tuhan? Tuhan berkata, jangan khawatir akan hidupmu, saudara. Akankah kita dapat menjawab, ya Tuhan, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan-Mu. Saudara, ini tidak berarti tidak khawatir, bukan berarti bahwa kita hidup sembarangan. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Bukan berarti kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan lalu kita bermalas-malasan. Saudara, perkataan Tuhan ini berkata bahwa lihatlah ada burung-burung di udara, saudara, yang Tuhan pelihara. Tapi tentu
Burung-burung yang Tuhan pelihara di udara itu, saudara, bukan berarti burung itu duduk aja di dahan, kemudian Tuhan keluarkan, kasih mereka makanan, antar makanan. Tidak, saudara. Burung itu juga tetap harus mencari makan, seperti itu ya. Jadi bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu, saudara. Saudara, kita perlu melakukan sesuatu, tetapi Alkitab berkata, jangan kamu khawatir. Bapak Ibu saudara yang saya kasih, mari kita siapkan diri kita dengan baik menghadapi virus corona ini. Seorang dokter Kristen tentu dia harus melakukan tindakan medis dengan memakai masker, dengan memakai sarung tangan. Saudara, bukan karena dia Kristen jadi dia tidak perlu semua pelindung itu. Dia tetap perlu semua pelindung itu. Oleh sebab itu kita harus melakukan proteksi, melakukan apa yang kita bisa. Dan yang kedua, jangan khawatir berarti kita menyerahkan kepada Tuhan. Saudara, hidup kita ini ada latar belakang dan ada latar depan. Hidup kita ini ada latar belakang dan ada depan. Kalau gambar gitu ya, ada latar depan, ada latar belakang, seperti ya. Bapak Ibu Saudara, hidup manusia itu seringkali kita melihat ada yang di depan dan ada yang di belakang. Kalau gambar itu ada latar depan, ada latar belakang. Saudara, hari ini latar depan kita itu apa? Latar depan kita itu adalah WHO menyatakan bahwa virus corona menjadi pandemi seluruh dunia. Kita mungkin ketakutan, tapi ada latar belakang di dalam hidup kita. Latar belakang dalam hidup kita itu adalah hal-hal spiritual rohani kita. Saudara, ketika kita menyaksikan gambar ini, saudara, kita melihat gambar ini adalah seorang anak yang terjun dari sebuah batu. Saudara, bagi kita sesuatu yang menakutkan, karena kita hanya lihat latar depan, kita tidak melihat latar belakang. Ternyata latar belakangnya itu ada seorang ayah yang siap menanti sang anak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, hidup kita juga ada latar depan, ada latar belakang. Oleh sebab itu saudara, Alkitab berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Saudara, ini alasan kita untuk tidak takut bahwa dia adalah Allah yang peduli, dia adalah Allah yang tahu masalah kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, tapi kita boleh menserahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang saya kasih, seringkali kita hanya melihat latar depan kehidupan kita. Kita tidak melihat ada latar di belakang kehidupan kita. Yesus berkata bahwa ia membawa kita melihat latar belakang kehidupan kita. Ketika dia berkata jangan kamu khawatir, Yesus membawa kita ke belakang. Dia katakan, lihatlah burung-burung di udara, lihatlah bunga-bunga di padang. Saudara, bukan hanya ada latar depan, tapi ada Tuhan yang memelihara. Setiap ayah di dunia ini pasti akan memelihara anaknya. Saudara, tidak ada seorang ayah yang lebih mengasihi hewan peliharaannya. Bapak Ibu yang punya anjing, punya kucing, tidak mungkin Bapak Ibu yang punya anjing dan kucing kasih makan anjing dan kucingnya, anaknya dari kasih makan. Saudara, tidak mungkin. Kalau ayah yang waras pasti akan lebih kasih makan kepada anak daripada hewan peliharaannya. Saudara, Bapa di sorga juga demikian. Bapa di sorga pasti lebih mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang sekasih, oleh sebab itu mari kita bawa segala persoalan hidup kita itu kepada Allah kita, Allah yang besar, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dapat melakukan segala sesuatu. Saudara, kata Maha Kuasa, Maha itu adalah kata yang besar, yang sangat besar, yang melampaui segala sesuatu. Dia dahsyat, dia sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara, taruh beban saudara kepada Allah yang besar itu. Saudara, kalau saya pernah menyampaikan ilustrasi seperti ini. Ini adalah kotak doa. Saudara, kalau seandainya Tuhan kita adalah Tuhan yang kecil, saudara, maka kalau masalah kita lebih besar dari Tuhan ini, maka Tuhannya tidak akan kelihatan. Tuhannya akan ketutup dengan masalah kita. Yang orang akan lihat adalah masalah. Setiap kali masalah, saudara, mungkin kau katakan, aduh, masalahku ini sangat besar. Manalah mungkin Tuhan bisa menyelesaikan masalahku. Karena ada Tuhan pun masalah tidak hilang. Karena masalahku lebih besar dari Tuhan.
Berapa banyak orang berkata, mungkin virus corona itu lebih besar dari Tuhan. Sehingga kita bicarakan virus terus gitu ya, daripada Tuhan. Sudah pernikahan saya, masalahnya terlalu besar. Tidak mungkinlah Tuhan bisa menyelesaikan. Sehingga Tuhannya hilang, yang kelihatan adalah masalah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, hari ini Alkitab berkata, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Saudara, Tuhan kita lebih besar dari masalah kita. Saudara, kalau Tuhan kita lebih besar dari masalah kita, maka segala kekhawatiran kita akan bisa taruh di tangan Tuhan yang besar itu. Kau punya kekhawatiran masalah pernikahanmu, kau taruh ke tangan Tuhan. Kau punya masalah kekhawatiran dalam usaha pekerjaanmu, dolar 16.000, toko sepi, orderan habis di tengah-tengah virus corona. Sudah engkau bisa taruh ke tangan Tuhan. Engkau khawatir dengan anak-anakmu hari ini, sudah engkau taruh kekhawatiran itu ke tangan Tuhan. Bahkan engkau khawatir dengan virus corona, sudah engkau taruh ke tangan Tuhan. Saudara, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Alkitab katakan. Oleh sebab itu saudara, satu bagian yang penting yang saya ingin katakan kepada Anda, saudara, tidak ada sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan Anda. Apapun yang membuat Anda nyaman hari ini tidak akan bisa menyelesaikan persoalan saudara. Saudara, handphone saudara itu hanya akan menambah masalah. Karena setiap hari saudara dibanjiri dengan berita-berita hoax gitu ya, tentang virus corona. Bukan menambah ketenangan tapi menambah ketakutan. Saudara, tapi saya ingin menyatakan kepada saudara bahwa jangan biarkan kekhawatiran Anda lebih besar dari Allah. Biarkan Allah lebih besar dari kekhawatiran saudara. Bahwa Tuhan itu bahkan lebih besar dari virus corona. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Alkitab katakan sebab Ia akan memelihara engkau. Saudara, Yesus Filipi berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Katakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Saudara, ketika engkau khawatir, saudara, engkau bisa tulis kekhawatiranmu. Kau bisa masukkan ke dalam kotak doa ini. Bahwa kekhawatiranmu ada di tangan Tuhan. Dan kau akan bisa memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Saudara, kita pernah berkata bahwa suatu ketika Yesus menghampiri murid-muridnya di atas perahu. Murid-murid ada di tengah badai yang menakutkan. Tapi Yesus datang kepada murid-muridnya. Dia katakan, jangan takut. Kemudian Yesus berjalan di atas air. Saudara, apa yang terjadi? Kita melihat bahwa Petrus ternyata dia bisa berjalan juga di atas air karena dia memandang kepada Yesus. Saudara, imannya mengalahkan ketakutan. Di dalam perjanjian lama ada seorang raja yang bernama Yosafat. Saudara, suatu ketika Yosafat itu diserang oleh 3 pasukan musuh. Saudara, Yosafat tidak bisa berbuat apa-apa. Maka Yosafat memutuskan untuk berdoa dan berpuasa. Saudara, apa yang Yosafat katakan kepada Tuhan di dalam doanya? Dia berkata, ya Tuhan Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. 3 pasukan musuh yang bersama-sama datang menyerang Yosafat. Tapi Yosafat berkata, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Engkau. Saudara, tebak apa yang terjadi? Saudara, akhirnya 3 pasukan musuh itu saling menyerang. Dan Yosafat diselamatkan. Israel diselamatkan. Saudara, saat kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi mataku tertuju kepada Engkau. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Saudara, lakukan apa yang dapat kita lakukan. Lakukan yang terbaik. Saudara, bukan hanya khawatir tidak melakukan sesuatu. Saudara, kita protek diri kita. Ini ada yang pakai masker, itu protek diri sudah ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan. Saudara, itu yang dapat kita lakukan. Minum vitamin, social distancing gitu ya. Meskipun saudara datang sini gitu ya, lakukan, jangan terlalu sering keluar saudara. Yang kecuali untuk hal yang penting. Saudara, ini
apa yang dapat kita lakukan, kita lakukan. Kita taruh pemerintahan bangsa ini kepada Presiden Jokowi. Kita doakan mereka agar mereka bisa melakukan sesuatu, saudara. Tapi ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Saudara, kita tidak bisa mengontrol virus ini sampai kemana. Saudara, tidak di bawah kuasa kita. Saudara, bagaimana virus ini bergerak, bagaimana virus ini berkembang biak, saudara. Saudara, apa yang tidak bisa kita lakukan, itu kita serahkan ke tangan Tuhan. Lalu, kita percaya bahwa Allah, apapun yang terjadi, saudara, kita tetap percaya kepada Allah. Yesaya berkata, janganlah takut. Janganlah takut berarti don't panik. Jangan panik, saudara. Banyak orang panik hari-hari ini. Tapi Alkitab berkata, jangan panik sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananmu dan membawa kemenangan. Saudara, ingatkan diri kita terus-menerus untuk tidak khawatir. Saudara, hari-hari ini, 1 minggu ini, saudara, saya banyak dibanjiri oleh berita-berita yang meresahkan sebenarnya. Sebagai hamba Tuhan, kita berkonsultasi dengan banyak hamba-hamba Tuhan yang lain, dengan gereja-gereja yang lain, dengan sinode yang lain, dengan beberapa teman-teman di gembala-gembala gereja lain. Kita berdiskusi dengan majelis, dengan Pak DS, dengan berbagai orang kita diskusi tentang bagaimana kita menyikapi hal ini. Terus banyak juga ketakutan yang muncul. Jadi saya menginvestasikan banyak tenaga, tapi makin khawatir. Saudara, mari kita pindahkan kepanikan kita kepada doa. Saudara, kalau engkau menginvestasikan waktumu di dalam doa, engkau akan dapatkan kedamaian. Kalau engkau terlalu banyak baca WhatsApp, engkau terlalu banyak membaca hal-hal yang tidak perlu, saudara, makin engkau baca, engkau buang waktu, engkau buang tenaga, hasilnya makin khawatir. Tapi ketika engkau menginvestasikan dirimu di dalam doa ketika masa-masa krisis ini, maka engkau akan dapat damai sejahtera. Saudara, hari ini acara di gereja semua dibatalkan, termasuk doa pagi. Ada teman-teman ngomong, Musa, gimana doa pagi? Ya karena kita udah batalin semua aja. Tapi kita boleh tetap berdoa. Saya namakan doa pagi kantor. Karena karyawan dan hamba Tuhan kita tiap pagi doa. Jadi karena tidak ada doa pagi gereja, kita tetap adakan doa pagi kantor. Jadi kalau tidak ada doa pagi gereja, ya doa pagi kantor. Karyawan kan boleh masuk, jemaat boleh libur gitu ya. Jadi hamba Tuhan dan karyawan tetap berdoa, saudara. Karena ini penting. Ya kapan lagi kita punya kekuatan di tengah-tengah situasi hari ini, kita bisa mempunyai kesempatan berkumpul, kita berdoa walaupun tidak banyak orang. Saya suruh jarak-jarakin duduknya, jangan duduk rapat-rapat. Saya bilang duduk jarak-jarak seperti itu ya. Ini belakang rapat-rapat gitu ya. Ini maunya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Nah, saudara, yang terakhir yang paling penting, apa yang terjadi, saudara? Kita harus memperlihatkan kabar baik. Saudara, Alkitab berkata di sini, sebab itu ayat 31, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Dikatakan ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara, hari-hari ini kita melihat ada banyak orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang sedang bertanya-tanya di manakah Allah. Saudara, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang mereka cari itu adalah pakaian, makanan, kesuksesan, kekayaan. Saudara, ketika mereka ingin dapat kesehatan, hari ini mereka bertanya, karena itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi bagaimana orang Kristen? Yesus berkata, jangan cari sesuatu yang lain. Coba engkau cari aku. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana orang Kristen, saudara? Saudara, ingatlah bahwa Tuhan ingin menggunakan kita untuk membantu orang lain pada masa-masa seperti ini. Saudara, mari kita tunjukkan bahwa kita bisa memperlihatkan Injil itu, bukan hanya memberitakan Injil. Saudara, kita harus memperlihatkan Injil itu kepada mereka.
Saudara, hari ini kita bisa membantu mereka, menolong mereka, saudara. Apa yang mereka butuhkan kita bisa jawab. Saudara, hari ini saya juga sedih ya. Kadang-kadang di tengah-tengah krisis saat ini, kita melihat bukan orang Kristen yang gerak pertama kali. Yang gerak pertama kali orang agama lain yang ada di baris ke depan. Orang Kristen lagi sibuk ngurusi boleh ibadah, tidak. Bagaimana ibadah online. Jadi perdebatan di semua grup sosial media adalah ibadah online boleh tidak. Saya tidak masalah, saudara, silakan saja. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama apa yang bisa kita lakukan. Orang Kristen bisa berkontribusi apa untuk situasi saat ini, saudara. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Selain kita berdoa, kita mau memperlihatkan Injil Kristus kepada mereka. Saudara, mulailah berpikir. Yang pertama, mungkin kita jangan borong lah, yang paling sederhana. Jangan borong semua barang, saudara. Belilah sewajarnya saja. Kalau hari ini ada di rumahmu ada masker yang berbox-box, engkau harus bertobat. Sumbang. Kalau ada yang sanitizer berliter-liter, saudara. Kadang-kadang gereja mau cari sanitizer, mau cari masker, saya suruh untuk, kalau bisa saya ada ngomong sama semua Agus. Kalau bisa kita beli 1 dus besar, kita bagikan. Tapi mau dicari di mana Musa katanya? Tidak ada katanya. Kita mau cari sanitizer susah, mencari alat termometer sampai sekarang belum terbeli. Nah, Bapak Ibu Saudara, virus ini merubah tatanan dunia kita. Orang makin mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu seorang Kristen, kita harus mulai memperlihatkan kabar baik itu sesungguhnya. Yang kedua, kita bukan hanya bisa memperlihatkan apa yang bisa kita tolong. Saya katakan sini, daripada bertanya bagaimana saya bisa tetap sehat, mungkin kita harus coba pertanyaan kita, bagaimana saya bisa menolong yang sakit. Saudara, yang kedua, kita harus memberitakan kepada mereka, menyaksikan bahwa saya sudah diselamatkan dari epidemi virus dosa. Saudara bisa saksikan, saya bukan diselamatkan dari virus corona, tapi saya diselamatkan dari virus yang lebih dahsyat, yaitu virus dosa. Sehingga saya bisa memperoleh hidup yang kekal. Saudara, virus corona mungkin bisa membuat kita mati, tapi virus corona tidak bisa membuat kita mendapatkan hidup yang kekal. Tapi Yesus Kristus, dia sudah mati, menaklukkan virus dosa. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya bisa mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, mati itu adalah bagian kita. Nah, kita berkata semua orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tapi yang paling penting, apakah engkau sudah siap setelah kematian itu di mana? Saudara, ini yang dipertanyakan oleh orang banyak hari-hari ini menghadapi virus corona. Di manakah Tuhan? Apa yang akan mereka alami setelah mereka mengalami kematian? Saudara bisa bagikan kabar baik. Aku sudah diselamatkan dari virus dosa, dan aku memiliki kehidupan yang kekal di sorga nanti, bukan hanya di dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh mendorong Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa menceritakan Tuhan yang menyelamatkan saudara. Saudara bisa menolong orang lain yang membutuhkan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan boleh menolong kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ingatlah bahwa Tuhan lebih besar dari virus corona. Dia lebih besar dari masalah apapun yang mungkin engkau hadapi saat ini. Saudara, teruslah kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sakit, bagi mereka yang melayani di garis terdepan. Kita doakan mereka. Mari kita ambil tekad di hadapan Tuhan untuk boleh menolong mereka. Karena kita tidak tahu, ada kemungkinan yang mungkin lebih buruk akan terjadi. Tapi kita percaya Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Dan kita perlu ingat bahwa dunia ini di mana virus corona tersebar, ini juga adalah dunia yang diciptakan oleh Bapa yang di sorga.
kita percaya bahwa Tuhan Bapa di sorga pasti akan memelihara dunianya hari ini. Dan kita percaya kasih Tuhan itu tidak akan memisahkan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjimu kepadamu. Mari kita bangun berdiri. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan Allah yang berkuasa, Engkau Tuhan Allah yang berdahsyat. Biarlah mata kami selalu tertuju kepadamu, karena kasih-Mu tak bisa memisahkan. Kasih-Mu selalu bersama kami. Dunia tidak bisa memisahkan kami, virus tidak bisa memisahkan kami, karena Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang lebih besar dari virus corona. Saudara, Bapak Ibu, hari ini mari kalau kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati kita, sehingga kita boleh dapat menghilangkan ketakutan itu. Ya Tuhan, kami berdoa hari ini, Engkau lebih besar dari virus ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, seluruh angka-angka kematian akibat virus ini akan terus mulai turun ya Tuhan. Dan kami berdoa tidak akan lebih besar dampaknya. Dan kami berdoa ada damai sejahtera dalam hati kami. Kami berdoa untuk siapapun yang terjangkit akan virus ini ya Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar kami tidak hidup di dalam ketakutan, tapi kami hidup di dalam iman. Saudara, Bapa di sorga, berikanlah kebijaksanaan kepada presiden kami, Presiden Jokowi. Berikanlah hikmat pada
presiden kami, mereka boleh menyelesaikan persoalan ini. Tolonglah mereka untuk mengetahui agar apa yang mereka lakukan, apa mereka putuskan sungguh dapat berdampak untuk virus ini dapat diselesaikan. Bapa di sorga, kami serahkan juga para tim medis, dokter, perawat yang ada di garis terdepan. Tuhan, tolonglah mereka, lindungilah mereka, jaga mereka ya Tuhan, agar mereka juga punya kekuatan daripada Tuhan. Pada akhirnya ya Tuhan, kami hanya dapat mengandalkan Engkau, kami hanya dapat berdoa, kami hanya dapat mencari Engkau, kami dapat memandang hanya kepada Engkau saja. Karena kami yakin, kami hidup di dunia yang adalah ciptaan Tuhan. Dan Engkau Tuhan pasti akan memelihara dunia yang Engkau ciptakan ini. Engkau akan memelihara seluruh seisi dunia yang Engkau ciptakan ini. Karena kami tahu Engkau mencintai kami, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh kebaikan dan cinta kasih-Mu. Di tengah dunia hari-hari ini penuh kekhawatiran, biarlah kami boleh pegang tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Percaya katakan amin. Dan pada pagi hari ini, kira kita mempersiapkan hati kita untuk membalikan sebagian berkat yang Tuhan percayakan.